Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat podcast, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan sahabat podcast. Pada edisi siang hari ini kami hadir dengan narasumber yang sangat profesional di bidangnya, terutama di bidang hukum ya. Beliau adalah pengacara yang cukup senior, malah senior saya katakan. Beliau beracara sejak tahun 2000. Sudah 23 tahun ya kalau dihitung-hitung, seumuran dengan Radar Sorong. Baik sahabat podcast, beliau bernama lengkap Pak Junet Nanlohi ya, SHMH Arbiter. Beliau punya gelar di Arbiter itu, saya tadi menanyakan berapa kali sahabat podcast, karena ternyata itu khusus menangani di bidang tenaga kerja juga ya, ada hukum di bidang tenaga kerjaan. Tapi kali ini kita berbicara luas sahabat podcast tentang hukum yang seluas-luasnya, bagaimana misalnya masyarakat yang selama ini ada image negatif terhadap penegakan hukum, kemudian kadang ada keluhan dari masyarakat, kok lama sekali penanganan perkaranya, ada apa di balik itu. Nah, di kesempatan ini kita ingin mendengarkan penjelasan dari beliau secara langsung, tentunya dengan kajian-kajian hukum yang mendalam. Baik, ini dia sahabat podcast, tamu kita pada siang hari ini Pak Junet Nanlohi ya, akrabnya. Apa kabar Pak? Kabar baik Ibu. Alhamdulillah, selamat, mantap. Mantap. Beliau, oke. Senang sekali bisa berjumpa Pak Junet. Terima kasih sudah hadir di ruang podcast kita pada siang hari ini. Sekarang ini apa nih yang ditangani penanganan perkaranya Pak Junet? Iya, kalau sekarang ada berapa kasus-kasus yang saya tangani sekarang, terutama salah satunya ada di Polda, yaitu kasus ITE gitu. Dan juga banyak sekali kasus-kasus yang tangani sekarang di Polres Kota juga, mengenai banyaknya kasus-kasus sekarang mengenai di bidang di PPA itu ya kebanyakan ya kasus-kasus pelecehan seksual, pencurian, banyak sekali sekarang kasus-kasus yang sempat ditangani. Semua kasus itu adalah penunjukan yang dituju kepada saya untuk mendampingi para pengacara yang membutuhkan cari keadilan, untuk dibantu dibela dalam hal penyelesaian suatu perkara. Bukan main. Itu berarti ada kepercayaan yang tinggi kepada Pak Junet ya? Ya, itulah. Jadi sudah ada hampir berapa Polres khususnya di Kota Sorong ini sampai ke kabupaten yang meminta kepada saya untuk mendampingi, termasuk Raja Ampat juga, di Polres Raja Ampat, Polres Sorong Selatan, dan polsek-polsek yang lain. Memang undang-undang yang mengharuskan untuk mendampingi setiap ancaman hukuman di atas 5 tahun itu wajib didampingi pengacara. Makanya dari pihak khususnya dari Polres itu selalu menunjuk kepada saya untuk mendampingi para pencari keadilan seperti itu. Luar biasa. Sekedar info sahabat podcast, saya mencatat biodata sedikit beliau ini merupakan S2 dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan sebelumnya pada saat pertama beliau datang ke Sorong, beliau sebagai kepala ya tadi ya pos bakum pertama ya, itu pos bantuan hukum pertama yang dipakai oleh Pengadilan Negeri Sorong. Jadi beliau langsung dari Makassar, memang sudah memiliki kualifikasi, akhirnya dipakai ya dari Pengadilan Negeri Sorong, bukan main. Dan beliau juga merupakan alumni dari Fakultas Hukum Internasional Universitas 45 Makassar, sahabat podcast. Makanya tidak salah lagi jika Polres makanya dia gitu, memang ilmunya sudah luar biasa gitu ya Pak Junet ya. Beliau punya nama memang nggak asing lagi gitu kan. Saya memang selama ini karena di balik layar saya sering mengedit-ngedit, namanya sering muncul. Setelah ketemu secara langsung pada siang ini senang sekali. Baik, kita lanjut Pak Junet. Kalau mendapatkan kepercayaan dari Polres gitu ya, misalnya dipakai sebagai pengacaranya, itu bagaimana mekanismenya? Apakah nanti setelah mendampingi klien kemudian ada imbal balik dari Polres atau seperti apa? Jadi biasanya kalau panggil artinya dari teman-teman khususnya di bagian reskrim di Polres itu
penyidik-penyidik itu sering menelpon saya, Pak Junet, ini ada perkara saya minta tolong untuk didampingi pada saat ini. Iya. Oke, siap, saya bilang begitu. Jadi pada saat didampingi ya saya ke sana, saya selalu mengatakan ya keluarkan tersangkanya. Nah, setelah ya tersangkanya dikeluarkan, semua berkas-berkas sudah ada di atas meja, yaitu BAP-nya sudah ada di atas meja. Sebelum saya menandatangani berkas atau permintaan dari Polres ke saya untuk menandatangani penunjukan namanya penunjukan menyetujui bahwa saya bersedia mendampingi klien tersangka ini. Nah, jadi sebelum saya menandatangani, saya bertanya dulu. Saya bertanya, apa sebenarnya masalahmu? Kenapa kamu sampai di sini? Nah, setelah dia menjelaskan, baru saya minta berkas perkara, saya tanda tangani berkas dan saya sampaikan kepada tersangkanya atau pelakunya bahwa benar ini ya, dia katakan benar. Nah, setelah itu dan saya jelaskan kepada dia bahwa apa yang ada di dalam keteranganmu ini adalah BAP ini sudah menyatakan benar karena ada tanda tangan saya di situ. Ya, tanda tangan saya di situ. Nah, setelah itu saya menandatangani persetujuan saya bahwa mengatakan saya bersedia untuk menangani itu. Untuk selanjutnya pada saat nanti untuk sampai ke istilah tahap 2, nanti saya akan ada di situ juga untuk menyerahkan tersangka bersama seluruh berkasnya kepada kejaksaan. Jadi ini yang bisa dikatakan sebagai pengacara negara gitu ya? Kalau dibilang pengacara negara, saya juga belum tahu seperti apa pengacara negara itu. Tapi intinya itu aja. Setiap menangani suatu perkara pasti dihubungin, ditelepon. Khususnya yang paling banyak sekarang penanganannya itu di bagian reskrim untuk Kota Sorong ini. Yaitu di PPA yang paling banyak. Nah, itu penanganan kasus-kasus anak di situ. Oh, kasus anak ya. Kasus anak di situ kan ya perempuan dan anak. Kebanyakan di situ. Yang sering terjadi sekarang kasus anak itulah pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu kenapa sampai terjadi begitu karena anak-anak sekarang ini sudah terlalu banyak melihat di Facebook terus kedua juga anak-anak kita ini khususnya di sini kebanyakan ini minuman-minuman keras itu ya. Jadi ya itulah saya mengimbau khususnya kepada anak-anak kita, apalagi masyarakat kita yang ada di sini, janganlah kita minum minuman begitu. Itulah yang mengakibatkan sampai banyak sekali terjadi khususnya di Kota Sorong ini kasus-kasus ini. Dan memang kasus-kasus di Kota Sorong ini luar biasa banyak. Yang dominan miras ya. Pak Junet, kalau misalnya sebagai penunjukan pengacara penunjukan dari Polres gitu, itu kalau misalnya masyarakat yang tidak punya duit misalnya yang minim gitu, itu bagaimana? Proses pembayarannya seperti apa gitu kalau setelah didampingi? Oh iya. Kalau sebenarnya kalau kasus pidana sebenarnya pidana tidak ada pembiayaannya seperti itu. Kecuali kalau dia pakai pengacara untuk membela dia di pengadilan atau dari tingkat penyidikan, kalau dia ambil pengacara ya dia harus bayar jasa pengacara. Nah, kalau seperti saya ini yang ditunjuk oleh pihak kepolisian, ya itu tidak ada mau uang apa tidak ada seperti itu. Gitu. Jadi ya kita namanya bantuan hukum ya itu seperti itu. Apakah setiap terpidana gitu dia memang harus menerima dari Polres penunjukan gitu, atau kalau misalnya saya tidak mau pakai pengacara yang ditunjuk Polres gitu, saya pengen punya sendiri, itu seperti apa? Jadi begini, sebelum pihak kepolisian khususnya di reskrim, di Polres dia menanyakan dulu, kamu ada pengacara tidak? Kalau tidak ada, ya kami siapkan pengacara. Nah, itulah saya dipanggil ke sana untuk mendampingi pada saat pemeriksaan, saya temani, saya dampingi dan segala macamnya. Setelah itu saya menandatangani semua berkas-berkas yang ada. Nah, berkas-berkas yang ada. Nanti untuk tingkatan selanjutnya, kalau seandainya, karena tugas saya hanya sampai di kepolisian saja. Kalau seandainya dia sampai ke kejaksaan, dilimpahkan ke kejaksaan dan akan bersidang, ya itu terserah dia mau cari pengacara lain kah atau siapakah atau tidak.
tidak untuk melanjutkan saya, itu hak dia. Tapi Jadi kalau kita tidak- misalnya dia mau ingin melanjutkan sampai ke pengadilan, apakah memang di situ sudah berarti sudah ada hitung-hitungannya, sudah ada jasanya gitu? Ya, memang betul. Karena intinya kita seorang pengacara kan yang mencari duit dari Iya, situ. iya. Itu memang katanya seperti itu Iya. ya, bahasanya begitu. Iya, Ya jasa. jasa ya. Tapi kalau seperti saya ya artinya ya bantu-bantu orang lah. Ya mengerti saja istilah kita bahasanya, ya bahasa ya kuasa lah orang bilang, bahasa kuasa. Iya, iya. Tapi ya saya tidak mempatok seperti itu. Iya. Tapi ya syukurlah sampai sekarang saya banyak menangani tidak seperti itu. Dan orang juga banyak yang sering mencari saya seperti itu. Tapi cukup banyak ya yang pertama diminta oleh Polres, kemudian dia minta sudah Pak Junet, saya pengen dilanjutkan sampai ke pengadilan gitu, didampingi sama Pak Junet. Banyak Bisa, ya? banyak ya? juga, banyak seperti itu, banyak seperti itu. Itu sejak tahun berapa mendampingi itu? Tahun berapa? Untuk Sudah dari lupa, udah sudah lama, puluhan sudah tahun hampir ya? 10 tahunan lebih. Iya. 10 tahunan ya? Iya, lebih seperti Iya, itu iya, karena saya di pos Bakum saja, aduh tahun berapa ya? Itu saya punya kantor sendiri di situ. Memang disediakan iya, kantornya iya. Pos sendiri. waktu saat ke Iya pos pada saat Bakum, itu ya. dan saya banyak teman-teman yang temani kan pada saat itu, dan banyak juga teman-teman pengacara yang baru mau belajar beracara, yang masih kuliah ikut sama saya semua. Jadi artinya pengalaman yang diikuti kepada saya itu malah ada yang masih kuliah ikut sidang, masih di ruang sidang yang sebenarnya tidak boleh. Tapi kan pada intinya saya mengatakan bahwa mereka ini belajar. Gini. Pak Junet, kalau misalnya ditunjuk sama Polres sebagai penunjukan begitu, itu kan banyak sekarang apalagi advokat-advokat baru muncul ya, seperti kompetitifnya semakin ketat gitu. Nah, bagaimana upaya dari Pak Junet sendiri untuk mempertahankan itu? Artinya supaya dipakai terus sama polisi nih. Apakah memang ada lobby-lobby khusus atau seperti apa? Jadi sebenarnya begini, ya saya kan sudah lama ceritanya ini. Tapi ya saya juga tidak tahu ya, karena teman-teman di Polres baik di kabupaten dan khususnya di Kota Sorong ini, saya memang ada berapa sih ya namanya orang mencari perkara ya. Iya. Ya, tapi tetap tetap teman-teman mencari gitu. Pak Junet posisi, gitu aja bahasanya. Apakah karena memang sudah membangun hubungan kedekatan dengan gitu, betul sekali ya? memang. Jangankan saya saja ada di Makassar kemarin bulan, teman telepon Pak Junet kapan balik. Nah itu, jadi saya bilang sudah nanti tunggu saja. Jadi ya pas saya pulang juga itu berkas sudah bertumpuk. Tapi tidak apa-apa. Ya artinya dengan teman-teman sampai sekarang itu membangun seperti itu. Ya enak lah, artinya tidak ada. Artinya saya sampai sekarang tidak pernah punya musuh lah, orang bilang katakan begitu. Jadi ya baik juga di kejaksaan begitu ya, teman-teman di kejaksaan juga selalu Pak Junet bagaimana itu seperti itu. Sampai di pengadilan juga saya sampai mendampingi ya. Baik sekali. Sudah terukur berarti ya kualitasnya, makanya dipakai terus gitu. Kalau di pengadilan selama ini apa yang paling menarik ditangani kasus-kasusnya Pak Junet? Mungkin ada yang menonjol sekali. Ya, kebanyakan yang paling menarik itu adalah kasus perdata. Yang kasus perdata itu adalah kasus-kasus tanah. Ya, ada salah satu memang juga yang heboh yang pernah yang terakhir bukan terakhir, yang pernah saya tangani itu di Raja Ampat. Di Raja Ampat itu satu pulau Peh namanya, Pulau Peh. Pulau Peh. Nah, itu milik Margadam namanya, Margadam. Nah, itu bagus sekali. Gitu. Sampai yang didampingi yang Pak Junet kliennya menang atau kalah? Menang. Pastinya ya. Iya. Sampai tingkat banding menang. Iya, sampai tingkat banding. Gitu. Ya, syukurlah hampir ya perkara-perkara perdata saya tangani ya. Ya rata-rata ya bisa ada ya menang-menang lah. Ya. Nah, kalau pas gitu. Kalau semua rata-rata menang, ini apa nih kiatnya Pak Junet begini dalam triknya beracara supaya bisa menang kliennya? Mungkin ada trik-trik khusus. Kalau trik saya sebenarnya itu pertama kita harus memahami dulu kasusnya. Kasusnya seperti apa kasusnya dan bukti-buktinya apa gitu. Ya itu seperti itu. Itu kalau kasus perdata ya. Iya. Kalau kasus perdata kalau semuanya kasus tanah. Oh, saya punya sertifikat. Saya bilang kok pasti menang sudah itu. Sertifikat itu ya? Ya, contohnya seperti itu. Karena ya kalau kita mau lawan itu kan sertifikat kan itu milik negara.
ya kan? Nah, ataukah perkara itu hanya mempunyai semacam pelepasan? Nah, yang penggugat punya pelepasan, tergugat juga punya pelepasan, ya kita lihat sudah siapa yang lebih duluan atau yang lebih lama, yang pertama ya, itu. Nah, itu biasanya ya sudah menjadi satu keputusan itu. Nantinya akan memenangkan perkara itu. Nah, menyinggung pelepasan dengan sertifikat, kadang juga muncul. Kuat mana sih Pak Junet, pelepasan atau sertifikat? Sertifikat dong yang lebih paling kuat ya, tapi kadang iya. di masyarakat saya ini lebih kuat enggak ya? Tidak, jangan begitu itu banyak sih yang sering seperti saya. Bapak saya tidak punya pelepasan begini. Baru kamu punya apa? Sertifikat. Ya sudah itu aja. Itu paling kuat kok. Oke. Iya. Itu yang kadang tidak dipahami ya. Itu paling kuat. Ya. Tapi memang pelepasan itu sebagai dasar, sebagai membuktikan bahwa dia sudah membeli tanah dari masyarakat adat contohnya, yang punya tanah hak milik kan. Nah, jadi dengan pelepasan itulah menjadi dasar bukti untuk menjadikan sertifikat. Oh gitu ya. Ini perdata ya. Kalau pidana Pak Junet, pernah nggak misalnya seseorang yang sudah nyata-nyata bersalah gitu, tapi didampingi dia bisa terjerat bebas kan terjerat dari vonis yang tinggi gitu. Ya. Jadi begini, kalau kasus-kasus pidana itulah kita dari awalnya harus menangani kasusnya dari awal karena kita sudah tahu kasusnya seperti apa. Apakah betul dia terbukti atau tidaknya. Sekarang persoalannya dia tidak terbukti. Contohnya kita lihat dia mencuri kok. Contohnya itu ya. Iya. Itu buktinya ada, dia mencuri motor, itu ada bukti motornya dicuri. Kecuali kalau dia katakan saya tidak mencuri motor gitu contohnya. Ya itulah kita menghadirkan yang namanya ada charge atau saksi yang meringankan buat dia, bahwa yang menyatakan bahwa betul bukan dia yang mencuri. Ada charge itu melihat dia bahwa memang bukan dia yang mencuri. Saksi itu yang mengatakan itu. Yang mencuri ini orangnya. Itu. Jadi itulah saksi yang dapat meringankan. Yang meringankan ya. Yang meringankan itu. Jadi kalau misalnya gini, dia sudah nyata-nyata mencuri nih. Ya. Nah, upaya apa yang dilakukan supaya hukumannya tidak berat gitu? Oh iya. Seperti itu. Jadi kalau kasus-kasus seperti itu dan sudah terbukti, ya palingan di dalam persidangan saya sering sampaikan ke ada beberapa klien-klien semua. Kamu ambil pengacara dan bayar pengacara itu tidak menjamin kamu bisa bebas. Tidak. Intinya saya sebagai pengacara kamu hanya memohon kepada majelis hakim, memohon keringanan hukuman seringan-ringannya. Seperti itu. Itu kalau sudah nyata-nyata gitu. Itu terbukti. Jadi rata-rata semua yang saya tangani kasusnya semua terbukti, tidak ada yang tidak. Gitu. Ya. Pak Junet, kalau mendampingi klien itu sebenarnya kuncinya apa sih supaya bisa meringankan, bisa membebaskan gitu? Selain tadi bukti-bukti, ada ilmu-ilmu khusus, trik-trik khusus yang tidak dimiliki advokat lain, pengacara lain gitu. Oh iya, sebenarnya itu trik. Ada strategi. Ada strateginya sebenarnya itu. Sebenarnya kita tidak bisa membuka hal itu sebenarnya, trik-trik itu rahasia. Rahasia dapur ya. Iya, itu rahasia dapur sebenarnya itu. Tapi kalau saya ya ada banyak sih trik saya karena ya pengalaman dari Makassar ya. Nah, saya punya banyak trik-trik seperti itu. Bagaimana bisa mendapatkan seperti meringankan lah setidak-tidaknya seperti itu. Tapi kalau biasanya kita menangani di perkara di pengadilan untuk meringankan, ya intinya itu aja. Pada intinya kami meminta ke klien kami, kamu sopan, jujur, nyatakan apa yang kau katakan, apa yang terbukti itu sampaikan yang sebenar-benarnya. Itu saja. Kalau sudah mendapatkan sudah menyampaikan kepada majelis hakim, ya palingan hakim hanya menyampaikan sudah, kami meringankan. Tapi kalau dia putar-putar balik, sudah. Oh, itu akan dia kembali ke dia. Ya, kembali ke diri dia. Ya kan saya sudah wanti-wanti dia. Awas. Jangan sekali-sekali kau putar balik dalam keterangan apa yang sudah ada di dalam BAP itu. Apalagi saya sudah tanda tangan. Percaya itu kembali ke diri kamu. Dan hakim juga pasti tidak akan percaya karena saya sudah ada tanda tangan saya di situ. Yang didasari di BAP itu ya. Di BAP-nya itu. Jadi saya sampaikan sesuai BAP ya. Gitu. Oke. Pak Junet, kalau sebagai
pengacara gitu, pernah nggak mengalami kekecewaan gitu? Artinya sudah ditandatangan, sudah tekan, kemudian dia merasa tidak cocok, akhirnya dia berpaling ke dari Pak Junet gitu, memilih pengacara lain. Iya, pernah sih. Seperti apa itu Pak Junet? Itu kasus apa ya, perdata pidana kalau tidak salah. Itu di ruangan sidang loh itu. Iya. Oh, terus gimana upaya Pak Junet sendiri? Langsung di ruangan sidang dicabut kuasa saya. Memang kekecewaan sekali. Artinya, loh saya sudah bantu dari awal. Iya. Kenapa tidak bilang lah gitu? Artinya klien ya. Iya. Kenapa tidak bilang? Ya sudah, Bapak saya tidak mau pakai kamu lagi gitu. Ya, terus apa yang Pak Junet lakukan? Apakah meminta ganti? Bayar dong, kemarin saya punya jasa gitu, atau seperti apa? Ya itulah. Jadi ya di ruang sidang dibacakan oleh majelis hakim, ya ketua majelis hakim, bahwa itu dibaca dia punya pengunduran diri sebagai lawyer saya. Ya sudah, saya terima apa adanya. Saya harus keluar dengan malu hati sih. Oh gitu ya. Kan orang bilang, pengacaranya tidak profesional kah, jadi tidak dipakai. Itu kan pengertian bahasanya begitu. Kadang muncul seperti stigma itu ya, diganti karena jadi seperti itu. Banyak sih ya itulah, ada itu. Lika-likunya sebagai seorang pengacara. Itu saja. Kalau kita sudah bersidang di ruangan sidang terus ditolak, waduh, itu sudah luar biasa, kita malunya itu juga sebenarnya. Tapi itu tentunya jarang terjadi ya. Jarang terjadi kelasnya sih. Pak Junet gitu ya. Jarang. Oke, Pak Junet, kadang masyarakat juga gini, ada anggapan bahwa kadang mereka lebih memilih untuk lebih kita berdamai aja karena proses hukum kalau sudah sampai ke pengadilan itu begitu lama gitu. Itu sebenarnya bagaimana Pak Junet? Iya, semua perkara yang ada baik pidana dan perdata semua butuh proses. Iya. Dan prosesnya juga ya bukan 1-2 hari, lama dia. Kalau kasus perdata itu paling lama dia 6 bulan kasusnya. 6 bulan itu paling lama. 6 bulan prosesnya sampai selesai? Iya, sampai selesai itu. Lumayan. Ya, ada kan ya biasa kalau kasus perdata yang membuat lama itu karena kalau sidang tidak ada para pihaknya lagi, biasanya tergugatnya tidak ada. Nah, itu ditunda lagi. Tunda terus seperti itu. Tapi kan itu kan juga ada ketegasan dari majelis hakim untuk menyampaikan bahwa ya kalau kamu tunda begini, perkara itu harus berjalan. Itu seperti itu. Nah, kalau kasus pidana itu ada prosesnya juga karena itu ada batas-batas waktunya. Seperti dari tingkat penyidikan sampai ke tingkat tingkat kejaksaan. Itu kalau di kepolisian kan itu 20 hari, bisa ditambah lagi dan sekian sampai seperti itu. Kebetulan sekarang saya ada menangani satu kasus sekarang IT di Polda Papua Barat. Ini sekarang saya lagi menunggu juga kasusnya untuk istilahnya dia ke istilah kalau dikatakan 21 gitu, P21 lengkap ya. Atau sudah berkas lengkap. menyatakan lengkap. Jadi sekarang dia masih P19 katanya. Jadi kita masih menunggu seperti itu. Masih menunggu. Kalau sudah lengkap, ya sudah kita ke sana koordinasi. Gitu. Dan menunggu sidangnya seperti itu. Iya, jadi waktunya memang ada prosesnya. Ya, jadi dia proses seperti itu. Jadi ya di sinilah perlu baik dari pihak keluarga yang bermasalah, ya perlu bersabar menunggu seperti itu. Itu kebanyakan begitu biasanya sudah pakai pengacara. Loh, saya sudah bayar pengacara ini, kenapa lama sekali gitu. Gitu. Jadi harus bersabar. Jadi memang teman-teman pengacara harus menjelaskan. Menjelaskan kepada kliennya. Ada ini seperti itu kasusnya. Jadi bukan berarti mungkin karena lama itu ada upaya kong kali kong, ada upaya negosiasi dengan penegak hukum supaya nanti hukumannya ringan atau seperti apa gitu ya. Tidak ada. Sebenarnya itu tidak ada hal seperti itu. Jadi janganlah mempersepsikan hal itu, padahal itu semua proses. Ya, prosesnya itu. Jadi tahapan-tahapannya itu prosesnya. Jadi kalau prosesnya itu untuk kasus pidana itu adanya di kepolisian. Kepolisian itu memeriksa, mengambil keterangan dan segala macamnya. Setelah dia lengkap, baru nanti lengkap berkasnya, saksi-saksinya sudah ada, itu baru diserahkan ke kejaksaan. Disitulah kita sudah bisa mengetahui siapa jaksanya.
Nah, itu dikatakan tahap 1. Iya. Nah, untuk selanjutnya nanti antara jaksa dengan pihak kepolisian, ya jaksa memberikan petunjuk kepada kepolisian untuk mencari bukti-bukti apakah atau saksi-saksi apa untuk melengkapi itu menjadi tahap 2 atau dikatakan P21. P21 ya. ya. Itu seperti itu. Pak Junet, kadang masyarakat juga masih beranggapan untuk mencari keadilan tuh masih sulit gitu. Artinya karena mereka mungkin tidak berduit atau apa seperti itu. Jadi mereka kadang memang masih pesimis. Nah, bagaimana upaya dari pihak Anda sebagai klien gitu untuk meyakinkan bahwa keadilan akan tetap kita dapatkan gitu setelah beracara di pengadilan gitu. Jadi begini, keadilan itu mudah sekali untuk didapatkan sekarang sebenarnya. Terutama di pengadilan. Di pengadilan kan ada pos bakum, pos bantuan hukum. Itu ke situ untuk mencari keadilan dan bisa mendapatkan juga konsultasi mengenai kasus dan segala macamnya itu ada. Itu di sana itu dari Peradi. Dari Peradi. Nah, teman-teman di sana bisa memberikan. Jadi Peradi yang berperan di pos bakum bisa memberikan pemahaman sosialisasi gitu ya? Bisa. Jadi ke sana saja ke pos bakum ya Peradi. Banyak teman-teman di sana bisa memberikan pemahaman hukum. Nanti arahnya kemana itu bisa. Dan kita punya juga istilahnya kantor yang di sebelah Jupiter ini. Nah, itu juga bisa. Tapi lebih banyaknya di pengadilan. Di pengadilan yang pos bakum itu ya. Pos bakum, bisa ke situ saja. Dulu Pak Junet berapa lama sih sebagai kepala? Saya kalau tidak salah 3 tahun kalau tidak salah. Iya, saya menjabat itu karena saya diminta langsung dari pengadilan, dari ketua pengadilan itu pengadilan negeri. Diminta langsung saya. Waktu itu belum ada lembaga Peradi gitu ya, belum ada. Sudah ada. Gitu. Karena organisasi itu juga sudah lama. Sudah lama juga ya. Karena kalau bilang organisasi itu kita dulu memang asal usulnya dari pengadilan tinggi, diangkat oleh pengadilan tinggi atau distilahkan pengacara praktek. Nanti ada berapa organisasi terus diputuskan menjadi satu organisasi yang harus administrasi untuk anggota-anggotanya ini seperti itu. Sekarang kita lihat advokat muda semakin banyak ya di Sorong gitu ya. Bagaimana Pak Junet melihat artinya dari sisi kompetitifnya untuk mendapatkan klien gitu kan semakin banyak nih orang yang jadi pengacara, seperti apa Pak Junet? Iya, betul juga. Memang sekarang khususnya di Kota Sorong ini sudah semakin banyak pengacara ya. Semakin banyak pengacara ya, itulah diistilahkan ya tergantung rezeki ya, karena kita di situ kan ya mencari perkara-perkara ya kalau orang lihat kita bahwa ya dia punya penanganan perkara bagus. Ya kalau sering menang berarti sering menang itu ya orang sering cari. Jadi lebih menunjukkan profesionalisme berarti ya Pak Junet ya. Jadi kita harus menunjukkan seperti itu. Ya, contohnya seperti saya, banyak yang cari mana Pak Junet sebenarnya, tapi mereka tidak tahu. Nah, seperti ibu kan. Iya, kita padahal sudah lama saya dengar namanya. Saya dengan teman-teman wartawan itu banyak. Seperti dulu ada teman satu juga sekarang sudah jadi pengacara dia. Dia sering mewawancarai saya dulu. Kalau di dunia beracara kalau di kami di media di pers itu kan ada kompetensinya juga, ada uji kompetensinya juga. Jadi kita bisa mengetahui mana yang sudah mengikuti, yang sudah bersertifikat seperti itu. Dulu juga seperti. Kalau di dunia beracara seperti apa Pak Junet? Iya. Kalau di dunia pengacara pada intinya dia harus sarjana hukum, ya toh? Dia harus sekolah sarjana hukum. Setelah itu dia mengikuti namanya PKPA, pendidikan kepengacaraan ya. Ikut itu. Ya, biasa dibuat oleh UMS ya. Atau ya bekerja sama dengan Peradi. Itu biasa dibuat di situ. Setelah mendapatkan sertifikat itu baru mengikuti ujian dites itu ujian. Sekarang yang menyelenggarakan itu adalah Peradi, biasanya dari pusat datang. Ya kalau dia lulus berarti sudah dia dapat sertifikat. Sertifikat dikasih. Belum bisa dia beracara. Sebenarnya belum bisa. Walaupun dia sudah lulus.
harus ikut sumpah dulu. Oh, harus disumpah. Ya. Disumpah sama Ini pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi. Nah, pengadilan tinggi sumpah dan diberikanlah namanya berita acara sumpah. Nah, itulah yang menandakan bahwa dia adalah seorang pengacara. Artinya sudah Ya, lulus dari sudah ini ya. lulus dia. Sudah berhak untuk beracara. Sudah berhak beracara. Oke, Itu. siap. Karena kalau kita bersidang di pengadilan, ya dicari itu dulu. Mana berita acara sumpahnya? Oh, itu syarat Ya. utamanya ya. Syarat utama itu. Mana berita sumpahnya? Karena di situ yang menandatangani adalah ini, ya pengadilan tinggi. Iya, iya. Oke. Kalau kita melihat kasus sekarang ini yang dominan apa sih Pak Junet, perdata atau pidana untuk di Sorong? Ya, kalau sekarang kebanyakan pidana. Pidana ya. Pidana yang yang dominan paling tadi miras itu ya. Ya, kebanyakan pidana ya. Artinya kalau saya sih yang menyampaikan ke teman-teman, khususnya anak-anak Iya. ya, masyarakat yang ada ini, hindari miras itu. Miras itu ya, Ya. penyebab itu Ya, yang itu utama. itu semua yang menyebabkan anak-anak sampai bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Ini apa namanya? Ya, itu miras. Karena miras sekarang itu kayak mudah sekali mereka dapatkan. Itu dari mana didapatkan miras itu? Iya. Banyak lainnya juga yang artinya karena korbannya dari kasus miras itu juga ya Pak. Banyak. Gitu. Mereka umumnya apa sih yang mereka artinya minta gitu dalam perkara ini? Minta. Artinya kepada pemerintah misalnya atau kepada aparat penegak hukum seperti apa gitu dalam upaya memberantas miras gitu. Iya, sebenarnya setahu saya bahwa miras di Kota Sorong ini kan sudah tidak ada sebenarnya, sudah dihapuskan ya. Ada kan Peredaran miras, perdanya iya itu. ada perdanya. Ada perdanya. Tapi nggak dijalankan itu Iya. guys secara konsisten. Anda tahu ya apakah tidak jalan atau seperti itu? Yang jelas ada. Tapi dalam faktanya sebenarnya dalam perkara ini itu yang terjadi kok bisa anak-anak apakah Tetap apa saja. namanya minuman apa sih namanya cap tikus Iya itu. CT lokal CT kan? itu CT. itu yang Itu ini penyebab yang, utama juga itu ya. yang seperti itu. Ya kalau mau dibasmi hal seperti itu ya sudah, yang jual-jual yang di mana itu di luar apa di daerah-daerah di mana itu? Dari luar itu. Ya dari luar itu. Itu harus dicegah mestinya dicegah ya. itu. Oke. Nah, tapi kalau di toko-toko kan mahal minuman-minuman begitu. Iya. Apalagi anak-anak begini kan tidak mungkin mau dapat uang dari mana untuk beli minuman yang semahal itu. Iya. Pak Junet, yang selama beracara yang bikin pusing apa sih? Kalau kita kan kadang artinya kalau misalnya media gitu kita banyak narasumber yang kadang sulit gitu ngomongnya terlalu banyak gitu, kadang ini mau berkata yang mana nih terlalu banyak. Nah kalau di pengacara sendiri apa yang kadang Iya betul juga. Terkadang kalau sudah banyak sekali perkara yang saya tangani memang jadi stres juga. Iya. Mana yang mau tangani, mana yang mau segala macam. Tapi ya saya selama ini syukur tidak pernah ada kendala, semua berjalan dengan baik. Karena sudah puluhan tahun itu ya, Iya. sudah banyak sudah Jadi, banyak makan ya. anggaran gitu. Jadi ya syukurlah sampai saat Semua ini bisa terlalui dengan baik ya. Iya, enggak ada juga menjadi kendala apa-apa, enggak seperti itu. Iya, iya. Iya. Pak Jun, kemarin ada kasus yang cukup menarik di wilayah Kabupaten Sorong, itu ada kasus bunuh diri. Seorang ibu rumah tangga yang bunuh diri karena diduga itu penyebabnya soal perselingkuhan jadi hadirnya diduga orang ketiga gitu. Nah itu kalau misalnya si ibu itu keluarganya gitu ingin meminta keadilan, itu seperti apa Pak Junet? Iya. Kalau keluarganya ingin mencari keadilan untuk anak yang bunuh diri ini, kalau melihat kasusnya seperti ini, ya kalau memang dia ingin melaporkan ke kepolisian, paling intinya ya polisi mencari orang siapa yang melakukan pembunuhan itu. Ya kita tidak tahu apakah suaminya kah atau apa, tidak tahu ya toh. Nah, maksudnya begini, dia membunuh dengan meminum minuman racun serangga. Ya. Kalau seandainya ada yang meracuni dia, ada yang kasih dia racun, akhirnya mungkin dia tidak tahu, dia minumlah itu seperti itu.
Nah, kalau didapatkan itu ya sudah, itulah tersangkanya. Tapi kalau nyata-nyata dia sendiri yang minum gitu, apakah itu masih bisa mendapatkan keadilan gitu? Artinya dari pihak keluarga untuk mencari keadilan, artinya dikaitkan dengan dugaan ada hadirnya orang ketiga, artinya misalnya pihak keluarga ingin menuntut dari pihak si orang ketiga itu, gitu, itu bisa nggak gitu? Artinya dari sisi pembunuhan? Karena kalau kasus ini, itulah saya bilang tadi, kalau seandainya pihak ketiga ini yang ya, karena kan dia tahu bahwa bapak ini kan punya istri kan, nah, apalagi kemungkinan perempuan ini mungkin sudah senang dengan bapak ini, ingin memiliki bapak ini, ya toh. Nah, di situ pihak kepolisian untuk mencari buktinya, kebenarannya, jangan-jangan si dia yang bunuh kan. Nah, tapi kalau seandainya dia bunuh diri, ini yang jadi persoalan, karena artinya pidana itu mencari orangnya, pelakunya. Itu pelakunya saja. Ya, pelaku yang membunuh. Bunuh diri itu. Ya, kalau dia ingin mempersoalkan bahwa dia selingkuh dengan perempuan itu, ya kan dia kan kawinnya resmi dengan istrinya. Nah, itu bisa dipidanakan itu. Bukan pembunuhannya, tapi dari sisi perselingkuhannya. Dari sisi perselingkuhannya itu. Ada pasalnya ya? Ya, ada, karena itu kan dia keterikatan dalam hukum perkawinan kan. Ya, kalau memang dia kawin sah, kawin resmi ya. Kalau di Islam kan ada buku ya, buku nih. Kalau Kristen kan akta, ya seperti itu. Nah, itu karena itu kan produk pemerintah. Seperti itu. Jadi kalau misalnya perselingkuhannya yang bisa diangkat untuk bisa itu diangkat itu terjadi gitu ya. Kalau dari pihak keluarga yang mengajukan itu masih bisa, artinya kan ini sudah pihak perempuannya udah almarhum gini, dari keluarganya yang mengajukan laporan pidana itu perselingkuhan bisa. Gitu. Sebenarnya kalau hal seperti itu ya tapi bisa meninggal ya, dibunuh ya. Itu. Kita harus lihat apakah ada anaknya atau tidak. Itu. Gitu. Yang bisa dijadikan yang sebagai pelapor dia, bisa anaknya. Kalau misalnya saudara kandung. Karena kan ini kan yang dirugikan kan istrinya dan anak-anaknya kan. Yang dirugikan betul, anak-anaknya tentunya. Anak-anaknya itu istilahnya dia seperti itu. Jadi anaknya yang melaporkan begitu. Bisa kalau memang dia mau laporkan. Kalau saudara kandung atau orang tuanya atau bisa juga sebenarnya, bisa dia lakukan itu, untuk mengajukan laporan pidana gitu ya. Angkat aja kasusnya itu. Kasus perselingkuhannya itu. Marah juga ya. Iya, nanti kalau setelah diangkat kan akan terungkap itu dia punya kasus pembunuhannya. Pembunuhannya itu ya. Kalau memang masih ragu apa benar dia bunuh diri. Angkat aja itu. Pernah nangani kasus-kasus perselingkuhan begitu Pak Junet? Laporan jarang ya? Kalau di kepolisian ada sih banyak. Ada juga ya? Ada. Gitu. Sampai KDRT dan segala macam. Iya, KDRT yang dipicu itu ya sampai perselingkuhan gitu ya. Oke, baik Pak Junet, untuk kita melihat sekarang tumbuh advokat-advokat baru gitu. Nah, apa sih yang ingin ditekankan kepada advokat-advokat baru di Sorong Raya gitu? Pak Junet kan sudah senior nih gini, supaya untuk kedepannya lebih baik lagi, seperti apa yang diharapkan gitu? Kalau sesama advokat ini, khususnya adik-adik kita yang baru tumbuh gitu, yang harus banyak belajar ya, banyak belajar dan melihat kasus-kasus per kasus supaya bisa memenangkan perkara-perkara yang dia tangani kan. Seperti itu. Dan tidak mengecewakan kepada kliennya ya. Yang pasti harus memang kalau harus sering menang ya supaya punya nama. Kalau bisa dia harus menang ya, seperti itu. Kalau saya ingat ya, kalau zaman saya dulu masih hunting-hunting di lapangan itu ya, memang salah satunya itu almarhum Pak Haris itu ya, yang juga harus itu beliau juga punya kualifikasi luar biasa dia sudah diperhitungkan gitu. Nah, seperti itu yang patut dicontoh ya, ilmu-ilmu hukumnya gitu. Oke, baik Pak Junet, saya kira untuk perbincangan seputar hukum sudah meluas sekali. Kalau kita menarik 2024 sudah dekat gini, bagaimana pandangan Pak Junet sendiri tentang pengacara yang maju sebagai caleg gitu untuk di 2024? Sudah maju juga sebagai caleg Pak Junet? Tidak, karena saya belum bersedia juga. Memang banyak teman-teman seru maju, tapi sebelum jangan dulu, saya belum. Kenapa belum tertarik? Belum tertarik ke situ ya senangnya di kepengacaraan saja. Pengacaraan ya. Mungkin sudah seperti itu. Ya kalau teman-teman yang maju ini ya mudah-mudahan bisa
bisa tembus bisa ya. tembus ya. Iya. Iya, dunia Mudah-mudahan teman-teman politik. ada berapa teman-teman kalau tidak salah, ada berapa, ada 2 kalau tidak salah teman-teman Yang pengacara maju itu sebagai ya. ini ya. Iya. Nah, sebenarnya kalau pengacara maju sebagai caleg peluangnya besar juga sebenarnya, kan sudah banyak klien keluarga gitu Ya. ya Pak Junet ya. Karena kalau di DPR itu kan banyak membicara juga tentang permasalahan ya, Iya. kasus-kasus juga seperti itu. Memang sebaiknya yang maju caleg-caleg ini ya seorang lawyer lah, pengacara. Jadi dia sudah Nah, profesional sudah gitu sudah ya. profesional dia penanganan suatu kasus Iya. seperti itu. Karena kita tahu seringkali misalnya tenaga kerja merasa dirugikan oleh manajemen perusahaan itu mengadu ke DPRD, itu mungkin ilmunya bisa digunakan di situ ya. Pengacara. Sebenarnya kalau penanganan kasus-kasus tenaga kerja itu ya jangan ke DPR. Oh, Ya, kalau mesti- ke DPR itu kan hanya minta bantuan supaya ya tenaga kerja, khususnya dinas tenaga kerja ya membantu dia. Tapi sebenarnya itu kan ada undang-undangnya, ada undang-undang ketenagakerjaan, ada prosesnya, ada pengadilannya begitu. Jadi mestinya kemana? Nggak langsung ke DPRD? Kalau nggak Tidak, jadi dia harus ke dia harus ke dinas tenaga kerja. Nah, melaporkan dulu. Iya, dilaporkan dulu di situ. Nanti ada yang namanya apa ini lagi? Saya lupa lagi. Konsiliator. Itu ada satu lagi siapa? Kenapa saya lupa? Itulah yang mendampingi para Tenaga kerja itu. tenaga kerja. Nah, nanti mereka yang memediasi mereka, memanggil para pihak, yaitu perusahaan dan tenaga kerja. Nah, itu konsiliator. Nah, jadi di situ dibicarakan hak-haknya yang harus diberikan kepada ketenaga kerjaan itu. Nah, kalau seumpamanya sudah dihitung-hitung, dia dapat 100 juta, Iya. tapi dari pihak perusahaan tidak menginginkan. Jadi itu ada namanya lupa nih. Itu semacam surat apa? Itu nanti sebagai bukti yang kalau ada penolakan, artinya hasil dari mediasi itu gagal. Gitu. Jadi dibuatkanlah semacam lupa namanya. Itu nanti sebagai dasar mereka bawa ke pengadilan, yaitu PAI namanya. Di sini belum ada. Jadi PAI. Jadi pengadilannya itu ada di Manokwari. Gitu. Di Sorong belum ada belum ya? Belum ada. Khusus untuk tenaga kerja ya? Iya, khusus tenaga kerja. Sama bersidang, kasus perdata namanya. Kasus perdata. Jadi kita menggugat. Yang digugat itu adalah perusahaan, manajemen perusahaan. Iya, digugat. Dan dia harus membayar. Apa yang kita gugat kepada perusahaan, ya seumpamanya masalah haknya itu ya berupa uang, seumpamanya andaikan ya 100 juta. Nah, itu yang kita mintakan. Nah, nanti ada keputusan yang menyatakan bahwa dia perusahaan harus membayar. Kalau seandainya ya perusahaan tidak membayar, ya itulah ya pengadilan punya hak untuk melakukan eksekusi. Untuk mengeksekusi supaya dikembalikan. Ya? Tapi kalau dia ke DPR, ya tidak ada. Itu sekedar hanya memfasilitasi, mempertemukan ya. Hanya memfasilitasi. Cuma persoalannya kasihan juga buat teman-teman yang mencari keadilan, khususnya di ketenaga kerjaan, karena pengadilannya itu tidak ada di sini. Pengadilannya ada di Manokwari. Ya? Persoalannya kalau dia mau ke Manokwari, biaya. Iya, betul. Di mana? Jadi terkadang kalau saya menangani sudah ambil sudah. Gitu ya. Sering menangani juga kasus tenaga kerjaan ya. Iya, ambil sudah. Daripada hitung-hitungnya kita ke sidang ke sana. Iya. Biaya besar itu. Yang paling banyak untuk kasus ketenaga kerjaan itu mungkin yang pesangon yang tidak dibayarkan. Itu pesangon yang tidak dibayarkan ya, itu. Benar. Gitu. Nah, karena sudah sering menangani masalah ketenaga kerjaan juga, apa nih penekanan kepada para tenaga kerja supaya tidak dirugikan? Iya. Kalau saya sarankan imbau kepada teman-teman tenaga kerja yang ada kasusnya masalah ketenaga kerjaan, sebaiknya ke Dinas Tenaga Kerja di bagian PAI situ. Nah, kalaupun
anjuran namanya. Kalaupun anjurannya tidak sesuai, ya sudah ke pengadilan. Ke pengadilan negeri, khusus pengadilan negeri itu di Manokwari. Manokwari, ya. PAI namanya. Kenapa sih di Sorong belum bisa gitu, Pak? Iya, karena harus provinsi. Oh, Nah, kan sekarang kita kan udah baru- provinsi Papua Barat Iya Daya. kan baru. Berarti nanti akan ada Iya, perlu ke Manokwari lagi gitu ya. Pengadilan. Seperti ya di sini juga kan belum ada pengadilan tinggi, juga belum ada. Ya, semuanya larinya kan ke mana? Ke Jayapura kan? Jayapura juga, Nah, iya benar. Di sana juga ada tun, atau kalau tunnya juga Makassar biasanya begitu. Oke. Ya, Sip. ya nanti kalau sudah berjalan baik, sudah terbentuk apa namanya, ya provinsi ini ya mudah-mudahan semua akan ada sini. Dan Polda juga sudah ada. Iya nantinya, benar, akan gitu. semua Ya. dilengkapi lah perangkat-perangkat Dilengkapi ya. seperti itu. Penegak. Oke, baik Pak Nurjan, Ya. menarik sekali untuk perbincangan kita pada siang hari ini, begitu banyak yang diulas. Yang pasti dari perbincangan dari Pak Junet apa utarakan itu, beliau tidak pernah pusing gitu ya, dan dipusingkan yang perkara, intinya enjoy ya Pak Junet ya. Ya, Tapi enjoy, tentunya perlu dibekali dengan yang namanya profesionalisme ya, Ya, Pak Junet, betul meningkatkan kualitas diri. Ya. Nah, closing terakhir, Pak. Ya. Pernyataan terakhir, statement terakhir, closing, silakan Pak Junet kalau ada. Saya rasa hanya menyampaikan kepada ya, seluruh teman-teman saja, khususnya teman-teman untuk penanganan suatu perkara kita Iya. memang harus sama-sama ya profesional dalam penanganan suatu perkara, Iya. supaya ya klien kita bisa apa namanya mengatakan bahwa wah ini pengacara ini luar biasa, Hebat. hebat Iya. gitu ya. Kalau di Jakarta kan sudah kelihatan mana pengacara-pengacara Ya. itu yang kalau bisa di Sorong juga punya nama ya. Ya. Di sini Seperti juga itu. sudah banyak ya, teman-teman yang punya nama kok. Iya Ya. benar, Ya. yang sudah tidak asing lagi Ya, ya. banyak. Oke, baik Pak Junet, saya kira itu untuk perbincangan kita pada siang hari ini. Banyak sekali yang sudah kita peroleh. Sahabat podcast, beliau memang luar biasa ya dari pernyataan-pernyataan beliau, yang pasti bahwa memang masyarakat juga jangan pesimis untuk tetap semangat dalam mencari keadilan ya. Yang pasti bahwa semuanya akan, kalau ditangani secara profesional, pasti akan hasilnya akan memuaskan gitu ya Pak Junet ya. Baik, saya akhiri sahabat podcast, waktu kita tak terasa sudah hampir 1 jam lewat ya, 40 menit perbincangan pada siang hari ini, dan saya berharap juga sahabat podcast untuk selalu bersemangat dalam melaksanakan aktivitasnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Pak Junet, juga selalu diberikan kesehatan, sukses dalam meniti karir, teman-teman juga semua. Kita juga channel ini jangan lupa ya sahabat podcast untuk selalu diupdate juga, jangan lupa subscribe dan like-nya supaya kita juga bisa tetap eksis terus. Baik sahabat podcast, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tetap semangat.